Halo sahabat desa, pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan sahabat desa bagaimana sih caranya menginput data-data bantuan pada aplikasi sistem informasi desa ini. Pertama-tama kita login dulu ya teman-teman ke dalam aplikasinya. Lalu kemudian kita cari menu bantuan ya. Lalu kita klik. Lalu setelah itu di sini ada dua pilihan ya. Kita bisa menginput data bantuan dengan cara manual yang diambil melalui database penduduk yang sudah diimport bila hari. Lalu bisa juga dengan cara diimport ya data penduduknya apabila data bantuannya sudah disiapkan ya. Lalu pertama-tama kita belajar dulu cara menambah data bantuan melalui aplikasi langsung ya. Kita klik tambah. Lalu yang pertama perlu perhatikan adalah sasarannya ya. Program bantuan tersebut sasarannya perorangan apa per keluarga ya. Kali ini saya akan membuatkan contoh bantuan yang sasarannya perorangan ya atau per individu. Misalnya nama bantuannya misalnya Kartu Indonesia Sehat ya, KIS, keterangan Kartu Indonesia Sehat ya. Lalu kemudian kita perlu menentukan asal dana dari bantuan tersebut. Misalnya kalau KIS itu dia biasanya ada yang dari pusat, ada juga yang dari kabupaten ya. Anggap saja ini bantuan KIS dari pusat. Lalu rentang waktunya misalnya data ini rentang waktu berlakunya dari bulan berapa hingga berapa ya. Anggap saja ini data ini berlaku mulai Januari sampai dengan Desember ya. Untuk ini maksudnya adalah rentang waktu program ini nanti jika waktunya sudah habis dia nggak bisa tampil di halaman website. Nah, selama rentang waktunya ini terus diupdate, maka ketika masyarakat ingin mengakses data-data tentang Kartu Indonesia Sehat ini bisa diakses oleh publik ya maksudnya. Lalu setelah itu kita simpan. Lalu kedua misalnya kita mau tambah lagi ya kategori bantuannya, misalnya tadi kan untuk perorangan sudah, misalnya sasarannya yang ini ya per keluarga ya atau kakak. Misalnya di sini nama programnya BLTDD tahun anggaran 2023 ya. Bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2023. Nanti sama caranya, asal dananya dari mana. Kalau BLT biasanya dia dari dana desa ya diambilnya. Lalu anggap saja ini BLT ini rincian datanya mulai dari ya, anggap saja kita data ini berlaku sejak bulan Januari kemarin, tanggal 2 Januari sampai dengan bulan Desember ya, 31 Desember. Lalu kemudian kita klik simpan. Nah, jika kategori bantuannya sudah berhasil dibuat, maka yang perlu kita lakukan adalah tinggal menginput data-data penduduk kita yang tergolong dalam kategori bantuan tersebut. Misalnya kita mau mendata warga kita yang memiliki Kartu Indonesia Sehat. Tinggal kita klik ini ya. Lalu kemudian kita klik tambah peserta baru. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Jika kita mau menginput langsung dari aplikasi,
Ini yang pertama di sini bisa kita tambahkan satu persatu, nanti juga bisa kita tambahkan dalam beberapa peserta baru misalnya. Artinya kalau satu persatu dia ketika sudah berhasil tersimpan, dia akan kembali lagi ke sini. Namun jika memilih tambah beberapa peserta baru, dia akan tetap pada posisi pencarian data. Misalnya contoh, misalnya tambah satu persatu misalnya. Kita klik ini ya untuk mencari data nama-nama orang yang tergolong memiliki kartu Indonesia Sehat. Misalnya Andini ini ya. Nah, nanti untuk nomor kartunya tinggal disesuaikan saja di sini. Nomor kartu Indonesia Sehatnya, nomor BPJS-nya. Anggap saja contoh ini ya. 1 misalnya ya. Nanti untuk gambarnya juga bisa diupload di sini ya. Misalnya bagi yang memiliki kartu Indonesia Sehat. Lalu jika dirasa sudah, kita klik simpan ya. Jika dia berhasil tersimpan, maka nanti akan tampil datanya di sini ya teman-teman. Lalu coba kita tambah beberapa peserta baru ya. Anggap saja namanya Ahmad Taufik. Nomor kartunya misalnya 2. Lalu kita simpan ya. Nah, bedanya tadi pilihan yang pertama itu jika kita tambah satu persatu dia akan otomatis kembali lagi ke rincian data yang sudah diinput tadi. Namun jika kita memilih ini tambah beberapa orang, maka dia akan tetap pada posisi penginputan data tadi ya. Jika kita memilih tambah beberapa peserta baru. Nah, itu bedanya ya. Lalu kemudian bagaimana caranya jika kita ingin menghimpun data ya. Misalnya kita ingin kita sudah memiliki data bantuan. Terus kita mau import datanya tanpa harus menginput satu-satu ya. Caranya cukup sederhana, nanti teman-teman tinggal kembali ke ini, klik kembali ke daftar program bantuan ini. Lalu klik ini ya. Klik unduh ini ya. Artinya ini kita ingin mengunduh sampel data inputnya. Maka nanti akan terunduh di posisi kiri paling bawah ya. Lalu kita klik ini ya. Kita klik enable editing ya teman-teman. Lalu coba kita lihat pesertanya tadi. Nah, untuk mengimport data bantuan kita harus mengikuti aturan tabel ini ya. Kita harus mengikuti aturan tabel ini. Misalnya ini mau kita pakai nanti untuk import data ke ini ya. Data bantuan BLT ya. Ini kita simpan ya teman-teman. Lalu kita simpan di sini. BLT misalnya. Misalnya ini namanya tadi kan kita namanya KIS kan. Misalnya ini namanya RTLH ya. Atau BPNT misalnya, bantuan BPNT. Sasarannya misalnya penduduk ya, kalau penduduk kodenya 1 misalnya. Bantuan pangan non tunai. Oke. Ini kita simpan. Lalu kemudian kita klik import ya. Setelah itu kita klik browse untuk mencari lokasi penyimpanan ininya, file bantuan yang sudah disiapkan tadi. Lalu kemudian kita klik 2 kali ya. Lalu setelah itu kita klik simpan.
Nah, maka akan tercipta dia ya program bantuan baru sesuai dengan nama program bantuan yang kita simpan tadi. Tadi kan kita mengambil sampel dari data hasil inputan yang KIS ya, namun kita ubah menjadi BPNT. Maka di sini ada notifikasi import sukses 2, data gagal tidak ada ya, berarti ini sudah berhasil ya, tidak ada data yang gagal untuk diimport. Nah, maka di sini ketika kita klik kembali akan terciptalah kategori bantuan sesuai dengan jenis bantuan dan peserta yang kita import tadi. Jadi begitulah ya teman-teman desa cara menginput data pada menu bantuan, dan data-data yang mendapatkan bantuan ini nanti teman-teman desa bisa ini ya tampilkan di halaman web juga dengan cara klik admin web, lalu kemudian kita buatkan menu ya, klik menu ini. Misalnya teman-teman ingin agar supaya data bantuan itu transparansi ya, benar-benar publik itu tahu siapa yang dapat bantuan ini dengan bantuan itu ya. Nanti tinggal ditambahkan saja menunya ya. Misalnya namanya program bantuan. Lalu kita pilih ini ya, statistik program bantuan ini. Nah, lalu di sini kita pilih ya kategori bantuan yang ingin kita tampilkan ya, rincian data penerimanya. Misalnya tadi yang sudah kita buat itu Kartu Indonesia Sehat dengan bantuan pangan non tunai ya. Jadi kita ingin menampilkan data yang memiliki Kartu Indonesia Sehat. Lalu kemudian setelah itu kita simpan ya. Nah, jika menunya sudah berhasil dibuat, maka yang perlu kita lakukan adalah kita klik ini ya untuk membuat submenunya ya. Lalu setelah itu kita klik tambah submenu. Kita akan buat submenu bantuan yang sasarannya penduduk ya. Lalu kemudian kita pilih jenis linknya statistik program bantuan. Lalu linknya yang ini ya, penerima bantuan penduduk. Yang mana nanti link yang ini khusus menampilkan penduduk kita yang mendapatkan program bantuan yang sasarannya per individu ya, atau per orang ya. Lalu kemudian kita simpan. Lalu kita buat lagi submenu yang sasarannya per KK ya, untuk bantuan keluarga ya, bantuan sasaran keluarga. Lalu jenis linknya sama, statistik program bantuan. Yang beda adalah linknya ya, ini penerima bantuan keluarga, yang mana nanti ini akan menampilkan rincian-rincian data penerima bantuan yang sasarannya per KK ya teman-teman. Lalu kemudian kita simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, coba kita cek ya di halaman depan website kita. Maka menu program bantuan tadi sudah tampil di sini ya. Coba kita cek ya bantuan sasaran penduduknya. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah lengkap ya teman-teman, sudah ditampilkan ya untuk program yang sasarannya penduduk, sesuai program, sesuai identitas yang menerima bantuan tersebut. Di sini sudah bisa ditampilkan ya di halaman web kita ya. Jadi baiklah, begitulah cara menginput data bantuan hingga menampilkannya di halaman depan sistem informasi desa kita ya. Baiklah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.